Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Calvin Rustanto, NRP 52141158 dari kelas Algoritma dan Struktur Data kelas D, mahasiswa dari Pak Aris. Di sini saya mau menjelaskan tahapan-tahapan sebelum membuat aplikasi berbasis Android yang aplikasinya itu ditujukan untuk mencari rute terpendek dari lokasi-lokasi atau titik-titik yang kita buat. Jadi kalau saya itu mencari rute terpendek dari lokasi wisata di Banyuwangi. Jadi yang pertama yaitu tentu saja membuat dasaran dulu di NetBeans dengan membuat file new project. Nah, di sini tidak perlu saya ketikkan karena saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Jadi sini saya punya 1 2 3 4 5 6 7 kelas, yang kelas utamanya yaitu mapping. Jadi kalau dijalankan, yang jalan itu kelas utamanya ini. Lalu pertama kita buat frame dari map yang ingin kita buat terlebih dahulu di NetBeans ini. Yang pertama ini kan framenya. Lalu frame itu kita isi source code-nya. Pertama kita mendefinisikan sebuah link list terlebih dahulu atau membuat link list terlebih dahulu. Di sini saya punya 2 link list titik dan link list jalan. Link list titik ini berisi titik-titik tempat lokasi wisata dan jalan-jalan yang dilaluinya. Lalu link list jalan yaitu link list yang menghubungkan antar titik-titik tadi. Jadi yang menghubungkan jalan-jalan tadi dan lokasi-lokasi tadi itu ya link list jalan. Kenapa link list nggak array? Karena link list itu penggunaannya lebih fleksibel. Mereka bisa ditambahkan dan dikurangkan setiap saat. Sedangkan array kita harus mendefinisikan isi dari array tersebut terlebih dahulu. Lalu selanjutnya setelah membuat link list, kita isi link list tersebut. Di sini private isi data lokasi. Di sini yang pertama saya membuat titik pojok kiri atas dari peta yang saya buat. Jadi misal petanya di sini. Sebentar. Nah, di sini kita cari stasiun Banyuwangi ya. Misal kita zoom out. Jadi misal kita punya peta sebesar ini. Kita harus mendefinisikan pojok kiri atas di sini. Peta sebesar ini, kita harus mendefinisikan dulu titik pojok kiri atas. Jadi untuk agar peta tersebut agar ada satu titik yang konstan. Jadi peta tersebut besarnya tetap. Lalu setelah membuat titik pojok kiri atas, selanjutnya kita membuat titik-titik lokasi tempat yang kita inginkan. Jadi di sini kan saya punya stasiun Banyuwangi. Kumpulan titik dot add dalam kurung new titik, lalu ini merupakan koordinat dari stasiun Banyuwangi. Bagaimana kita mendapatkan koordinat tersebut? Yaitu dengan mengetikkan ketik kanan ada apa di sini. Nah, di sini akan muncul koordinat dari stasiun Banyuwangi tersebut. Kan ini stasiun Banyuwangi. Nah, keluar titik koordinatnya, lalu koordinat ini kita kopikan ke add new ini. Pokoknya yang saya blok ini dikopikan ke sini. Lalu ini kenapa kok ada namanya? Karena ini merupakan jalan penghubung antar stasiun Banyuwangi ke stasiun Baluran. Sebagai contoh, misal ini stasiun Banyuwangi, kita arahkan ke Kawah Ijen.
Nah, jalannya kan sebentar salah sepertinya. Yang atas kita ganti dulu stasiun Banyuwangi. Nah, jadi gini. Nah, dari sini kita misal mau ambil titik di sini ya, kita ketikkan klik kanan, ada apa di sini. Lalu di sini lagi kita ketikkan klik kanan, ada apa di sini, keluar koordinatnya. Nah, seterusnya sampai ke sini, lalu koordinat dari Kawah Ijen. Jadi nanti titik-titik ini dihubungkan oleh link list jalan. Jadi titik-titik ini tersebut titik di sini tadi dihubungkan sama stasiun Banyuwangi, terus titik di sini dihubungkan ke titik di sini sampai seterusnya sampai ke titik koordinat Kawah Ijen. Nah, begitu seterusnya. Di sini saya punya beberapa titik penting, yaitu titik-titik lokasi wisata tersebut. Ada pertama stasiun Banyuwangi Baru, lalu Baluran, lalu yang ketiga Pantai Bama dengan koordinatnya ini, lalu ada Kawah Ijen, lalu yang kelima Alas Purwo ini, lalu Pantai Pulau Merah, lalu Pantai Rajak Wesi dan Teluk Hijau. Nah, kenapa ini kok masih ada sisa? Karena ini merupakan jalan yang, maksudnya ada jalan yang belum tertulis di atas, jadi saya tuliskan di bawahnya terlewatkan. Lalu isi dari data jalan, isi link list jalan. Jadi di sini kan ada kumpulan jalan .add new add jalan 1,2, petik. Nah, maksudnya petik di sini itu adalah nama jalannya. Nama jalan yang menghubungkan dua titik tadi. Misal titik 1 dan titik 2. Titik 1 dan titik 2 kan ini. Jadi titik 1 dan 2 itu masuknya urut dari atas ke bawah, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 dan seterusnya. Jadi titik 1 dan titik 2 itu titik dari stasiun Banyuwangi sampai ke titik ini yang tidak bernama. Nah, titik ini. Jadi kita menghubungkan titik-titik tersebut agar terhubung menjadi suatu jalan. Kenapa saya tidak memberi jalan? Karena nantinya di ADT tidak ada metode, ya tidak metode jalan ini, tidak ada instance untuk mengisi jalan, nama jalannya. Seterusnya jadi 1, 2, 2, 3 dan seterusnya. Ini nggak mesti urut ya, jadi kita lihat titiknya terlebih dahulu. Nah, kayak ini 5 dan 13. Jadi titik 5 itu gandeng sama titik 13. Jadi ada jalan yang menghubungkan dari titik 5 ke titik 13. Lalu dan seterusnya. Jadi di sini saya punya sekitar 190 titik. Nah, ini kan 158, berarti 190-nya ada di atas. Nah, ini 190. Titik ke 190 gandeng sama titik 198. Lalu apa lagi ya? Lalu setelah mengisi titik-titiknya, kita bisa menghitung ini, membuat hitung jarak, metode hitung jarak. Jadi ini fungsinya nanti ngitung jarak jalan tadi. Jadi misal titik 1 dan titik 2 dihubungkan oleh link list jalan. Nah, nanti itu dihitung sama ini, konversi hitung jarak. Lalu selanjutnya ini juga ada private INT cari lokasi. Jadi ini gunanya yaitu untuk mencari lokasi. Jadi misal nantinya ada, jadi di sini search. Nah, ketika mengetik search nanti kita bisa
mencari lokasi suatu lokasi, misal baluran ya, nanti kita ketikkan baluran, lalu metode ini akan melingkari titik baluran tersebut. Lalu selanjutnya oh ya, ini juga private double konversi line ke screen. Jadi ini fungsinya yaitu mengkonversi koordinat-koordinat yang habis kita ambil dari Google Maps untuk dikonversikan ke layar laptop agar besarnya itu tidak mengikuti besar dari Google Map yang besar, yang sangat besar seharusnya. Nah, dari sini ada line ke screen dan lat ke screen, line ke X dan line ke lat ke Y. Jadi X Y itu maksudnya X itu layar laptop yang ke samping, terus yang Y itu layar laptop yang atas bawah. Lalu selanjutnya setelah mengisi ini kan jalan, menghubungkan metode jalan dan mengisi titik-titik koordinat lokasi. Oh ya, ada saran juga sih, sebaiknya buat titik-titik lokasi ini per lokasi agar nantinya kita tidak bingung. Kalau di sini kan saya mencar-mencar, jadi saya sempat bingung membuatnya. Jadi misal kayak gini, Alas Purwo, terus titik tanpa nama sampai akhirnya Pantai Pulau Merah. Jadi maksudnya di sini tuh ini tuh jalan-jalan titik-titik jalan yang menghubungkan dari Alas Purwo ke Pantai Pulau Merah. Atasnya juga dari Kawah Ijen ke Alas Purwo. Lalu tentu ini dibuat di awal ya, konstruktor dan getternya dibuat di awal sebelum mengisi titik tersebut. Jadi setelah new project, lalu lokasi ini juga membuat konstruktor dan getternya di awal. Mapping ini kan kelas utamanya, titik ini juga dibuat di awal, konstruktor dan getter. Setelah selesai itu semua tadi, kita bisa mencoba untuk menjalankannya ya. Jadi kita coba jalankan, kita tunggu. Nah, jadi hasilnya kira-kira seperti ini ya, bukan kira-kira, emang seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, hitung jarak. Jadi setiap titik pasti nanti setiap jalan sih, jadi dua titik yang dihubungkan oleh jalan akan keluar ini angka jarak dari dua titik tersebut yang dihitung melalui Google Maps. Lalu ini jadi kira-kira petanya. Oh, kalau di zoom out terlalu rumit sepertinya, jadi kita zoom in. Jadi tadi kan pertama saya punya stasiun Banyuwangi. Di stasiun Banyuwangi itu di sini ketutupan sama angka jaraknya sepertinya. Nah, di sini stasiun Banyuwangi, terus Kawah Ijennya di sini. Nah, jalannya seperti ini kira-kira tadi ya. Kita coba lihat lagi ya. Nah, jalannya kira-kira seperti ini kan. Nah, di sini saya punya yang seperti ini. Dari stasiun Banyuwangi ke Kawah Ijen di sini. Lalu tuh petanya yang lebih jelas ini. Kita lihat dari atas terlebih dahulu. Jadi di sini ada Pantai Bama. Koordinatnya nama lokasinya ketutupan sama ini jaraknya. Lalu di sini ada Baluran. Lalu Kawah Ijen di sini. Terus stasiun Banyuwangi baru. Oh ya, jadi gini tadi. Jadi maksudnya titik pojok kiri atas itu ya, yang titik yang berada di paling pojok sendiri di sini. Kenapa ini tidak kelihatan? Karena memang tidak ditampilkan titiknya. Lalu lanjut ke peta lagi ya. Tadi sampai stasiun Banyuwangi, kita coba turun lagi.
Nah, ini petanya. Jadi setiap tikungan ini ada titik, ini ada titik, ini ada titik, lalu dihubungkan oleh link list jalan. Titik yang tak bernama tadi. Terus turun ke bawah, lalu di sini ada Alas Purwo. Nah, tadi kan ada jalan dari Alas Purwo yang menghubungkan ke Pantai Pulau Merah, ya ini hasilnya jalannya. Di sini ada Pantai Rajakwesi dan Teluk Hijau. Jadi kira-kira seperti ini petanya yang saya buat, dan titik-titiknya saya ambil dari Google Maps. Lalu permasalahan di Dijkstra, masalah Dijkstranya. Jadi sebelum ke Dijkstra, sebelum mengisi Dijkstra, kita membuat suatu kelas terlebih dahulu baru yang nantinya ini akan mengeluarkan membuat Dijkstra, kita dapat membuat Dijkstra lebih sederhana. Jadi seperti ini kira-kira. Jadi di kelas tersebut terhubung sama package kita. Lalu kelas tersebut tidak harus terhubung sih sebetulnya, bisa terpisah. Terus kelas tersebut kita isi dengan link list lokasi dan link list jalan. Jadi link list lokasi sama seperti titik-titik yang di sini, titik-titik jalan. Jadi tinggal copy terus ganti depannya kumpulan titik jadi kumpulan lokasi, terus titik jadi lokasi, new titik jadi new lokasi, terus koordinatnya sama persis seperti yang di ini kelas frame-nya. Lalu ya sama saja, ini tetap kita buat pojok titik pojok kiri atas sebagai titik ke 0, terus stasiun Banyuwangi sebagai titik yang pertama, sama seperti di sini. Semuanya sama sih. Ini juga koordinat-koordinat yang menghubungkan dari stasiun Banyuwangi ke Taman Nasional Baluran. Ini juga dari Baluran ke Pantai Bama. Hampir sama, emang sama. Terus apa lagi ya? Ini sudah, oh ya ini. Selanjutnya kita juga ngisi jalannya sama. Seperti tadi kan link listnya udah didefinisikan di awal. Nah ini link list jalan, new link list jalan. Jadi kita isi link list tersebut dengan ini kumpulan jalan.add new jalan. Jadi misal kita punya link list dengan nama jalan, ya kita membuatnya seperti ini, kumpulan jalan add terus new jalan. Di sini kan ya sama seperti tadi, emang sama. 1.1 dan 2 berarti terhubung koordinat stasiun Baluran sama koordinat yang di bawahnya. Lalu sama sampai semuanya sama. Oh ya, kenapa ini saya tidak baca karena emang titik 1 titik 1 ke 113 dan titik ke 114 emang tidak terhubung. Lalu sama, terus ya ini metode untuk ngeluarin menampilkan ini. Nanti kita coba saja ya langsung ini menjalankan kelas notepad ini. Jadi kira-kira seperti ini. Nah ini notepad, kita klik kanan. Jadi ini saya beda kelas, beda. Kalau kelas ini kan kelas utamanya mapping, jadi ini beda gitu. Lalu kita coba run file. Kita tunggu hasilnya. Nah ini hasilnya, keluarnya seperti ini. Lalu kita cari tahu cara membacanya. Jadi seperti ini. Kita punya 191 titik. Nah, titik ke 0 ini, titik ke 0 ini tidak punya cabang. Jadi 0, 0. Lalu titik pertama ini punya 3 cabang.
yaitu cabang titik pertama punya 3 cabang. Oh, ini harusnya punya 2 cabang karena ini sama 15 dan 15. Jadi titik pertama ini punya 2 cabang. Cabang yang pertama itu di titik 2 yang jaraknya 1,0385. Lalu cabang yang kedua itu dengan titik 15 di titik 15 dengan jarak 197. Selanjutnya terus ini titik 2 punya 2 cabang juga di titik 1 yang jaraknya sama kan sama ini kan ini kebalikannya sama ini. 1 punya cabang 1 cabang di 2 terus 2 cabang di 1, harusnya kan jaraknya memang sama. Lalu terus 5 punya 3 cabang. Cabang yang pertama di titik nomor 4. Jadi seperti ini misalnya, kita contohkan. Jadi titik 1 ini cabangnya di titik 1 sama ke titik 15. Nah, di sini saya tidak menomorinya, jadi agak susah. Kita lihat di jalan aja. Kita coba cari di jalan. Nah, ini 1 cabang di 15. 1 nyambung sama 15 berarti 1 ada jalan ke 15 sama 1 ada jalan ke 2. Jadi 1 itu punya 2 cabang. Lalu titik ke 5 ini ya. 5 punya 3 cabang. Kita ya sama harusnya. Seperti 1 tadi punya 3 cabang. Maksudnya intinya sama. Kita coba cari 5. 5 terhubung sama 6 kan. Terus agak susah kayaknya nyarinya. Kita kontrol F. Coba 5. Oh, kalau gini terlalu banyak. Jadi ya seperti itulah intinya. Tidak usah dicontohkan karena susah mencarinya. Nah, ini terus kita cari kita buat kelas Dijkstra-nya seperti ini. Tadi kan sudah saya buka. Jadi kelas Dijkstra di sini. Nah, di sini ada kelas Dijkstra yang harusnya terhubung sama metode ini, metode frame-nya. Harusnya terhubung sama ini kelas mapping. Jadi satu package lah istilahnya. Jadi di sini untuk membuat Dijkstra-nya ini kita definisikan dulu kita punya berapa titik. Jadi gini, vertex V0 sama dengan new vertex ke 0 dan seterusnya. Vertex V1 sama dengan new vertex 1. Jadi ini titik ke 0, titik ke 1, titik ke 2. Jadi jumlah vertex di sini sama dengan jumlah titik yang kita buat. Jadi untuk lebih cepatnya kita contohkan di ADT saja nanti. Lalu harusnya ini memang Notepad sama Dijkstra ini tergabung sama jadi satu, package sama ini mapping. Lalu ya seperti itulah Dijkstra. Jadi seterusnya sampai ke titik terakhir 190. Karena kan titik pertama kita 0. Terus jumlah titik saya 191, berarti titik terakhir 190. Jadi sampai titik 190 dia punya berapa cabang? Definisikan jaraknya. Jadi di sini saya akan melanjutkan pekerjaannya tadi di NetBeans. Jadi yang pertama itu kita import dulu sebelumnya, yaitu import dari kodenya Pak Aris. Import, klik ini, ikuti saja langkahnya, lalu masukkan browser yang mau diimport, terus jangan lupa centang ini copy project into workspace, karena saya sudah mengimport jadi tidak usah. Jadi di sini ini punya saya Trip Banyuwangi. Yang pertama diedit itu di sini di src kom buatanku
pembuatan Calvin.asd. Lalu sebentar, masih not responding. Lalu ini my GPS activity. Nah, diklik 2 kali akan muncul di sini. Yang jadi di sini tuh ya tinggal copy, sebenarnya tinggal copy koordinat yang di NetBeans. Di sini juga kita tambahkan, maksudnya lokasi-lokasi khusus, lokasi-lokasi wisata seperti stasiun, Baluran, terus ini titik pojok kiri atas. Jadi ditulis di sini dulu koordinatnya. Oh ya, koordinat di sini di ADT ditambahin F belakangnya. Seperti ini ya. Jadi tinggal copy terus diganti, dikasih F semua belakangnya koordinatnya. Ini sama seperti yang di NetBeans, cuma diganti depannya. Jadi depannya diganti new koordinat. Lalu belakangnya dikasih angka 1 sampai sejumlah titik yang ada 190. Belakangnya, depannya kan tadi kan kumpulan lokasi bla bla bla, terus gantinya aja new koordinat. Begitu juga dengan jalannya. Kalau jalan kan namanya jalan, di sini garis, tinggal ganti depannya kumpulan jalan bla bla bla, tadi diganti ini new garis, terus titik 1, titik 2 yang dihubung. Lalu oh ya, ini adalah apa ya, kode logika untuk tujuan asal dan tujuan untuk pencarian jalur terpendek. Jadi di sini kita buat if asal, jadi asalnya misal stasiun Banyuwangi, terus tujuannya kemana. Kalau tujuannya ke stasiun Banyuwangi berarti source-nya 1, destinnya 1. Sini maksudnya apa? Jadi source dan destinnya itu angka di belakangnya ini. Nah, kalau stasiun Banyuwangi itu di nomor 1. Terus dari stasiun Banyuwangi ke Baluran ya, berarti source-nya 1 ke Baluran, ke nomornya Baluran 8. Begitu juga seterusnya, terus sampai ini Baluran kan dari 8 ke 1, Baluran ke Banyuwangi, stasiun Banyuwangi. Begitu seterusnya sampai ke yang terakhir Teluk Hijau saya. Lalu kita ke Dijkstra. Jadi Dijkstra di sini sama. Jadi tinggal copy aja dari yang di NetBeans. Tinggal copy sepenuhnya, copy. Kan di sini sampai 190 titik saya. Lalu ini maksudnya apa? V0 agency. V0 ini kan ini maksudnya V183 itu dianggap titik ke 183. Jadi V0 ini titik ke 0, tidak punya cabang karena tidak ada isinya. Terus V1 punya 2 cabang. Cabang di titik 2 sama di titik 15. Titik 2 ini jaraknya sekian, titik 15 197. Seterusnya V2 punya 2 cabang di V1. Jaraknya kan sama V2 sama V1. Ini 1 ke 2, terus ini 2 ke 1. Harusnya kan memang sama. Ini juga V5 punya 3 cabang. Tulis semua. Nah, ini dapatnya dari notepad.java di NetBeans tadi. Udah gitu aja. Oh ya, terus cara gabungin Dijkstranya itu ya kita panggil metode Dijkstranya di myGPS activity. Di mana? Ini jadi seperti ini Dijkstra. Nah, ini untuk manggil metode Dijkstranya. Lalu di sini juga ada GPS tracker. Ini kode GPS tracker tinggal gabungin juga di myGPS activity. Lalu untuk edit layout, itu di sini Android manifest.xml. Ini Android manifest. Kalau diklik 2 kali keluarnya ini, lalu pilih application, tunggu. Nah, untuk mengganti ikonnya itu di sini browse drawable, ini Banyuwangi ya ini tinggal ganti browse. Jadi pastikan dulu gambarnya ada, terus di sini tinggal masukkan. Gambarnya ditarik ke sini. Nah, terus untuk mengedit menu awalnya, ya ini menu awalnya itu di sini di layout, di res layout menu awal .xml, diklik 2 kali keluarnya ini.
Untuk mengeditnya ini ya di sini menu awal .xml, jadi kodenya. Untuk edit ini ya klik 2 kali terus akan keluar ini. Nah ini bagian ini yang diklik, terus button ini bagian lain lagi ini misal. Nah tinggal ngedit di sini. Lalu ini about me ini maksudnya yang ini about apps. Jadi about apps ini kalau diklik akan ngelink ke about.xml. Terus isinya di sini tuh ada di value string. Klik 2 kali akan muncul di sini. Nah di sini tinggal ganti-ganti isi dari about aplikasi ini, misal ditujukan. Nah ini diganti aplikasi ini ditujukan Alvin Rostanto juga di sini. Ya sekian. Jadi itu tadi cara mengedit di ADT. Jadi yang perlu diedit itu Dijkstra sama MyGPS Activity-nya. Yang lainnya karena ini udah fleksibel, udah ngikutin, jadi udah bener juga. Terus sama ngedit layoutnya itu. Terus di sini saya juga punya beberapa screenshot aplikasi yang telah saya buat ini. Lalu ketika ingin nge-save ya tinggal klik save all. Lalu ketika ingin mengganti apa ya package ya tinggal klik di Trip Banyuwangi terus refactor rename. Nah nanti ada pilihan ganti package. Ketika benar-benar telah selesai klikkan export yang nanti hasilnya itu APK yang sudah jadi. Klik ini ekspor, ikutin langkahnya aja karena saya sudah mengekspor jadi tak perlu saya ekspor lagi. Lalu di sini saya punya contoh aplikasi di HP karena saya tidak memakai emulator. Ini adalah contoh aplikasi yang telah saya buka. Yang pertama coba kita klikkan about apps. Nah ini adalah about apps. Nah selanjutnya kita back, terus kita coba masuk ke maps. Nah ini adalah maps-nya. Nah ini adalah maps-nya. Bisa di zoom, digeser kanan kiri. Lalu ketika ingin cari rute, klikkan 2 kali di layarnya. Lalu misal kita coba dari stasiun Banyuwangi ke Kawaijén, klik OK. Nah ini akan ganti warna dia, jalan dari stasiun Banyuwangi ke Kawaijén. Kita coba lagi dari Bama ke Alas Purwo. Kita coba. Nah ini dia telah menunjukkan jalannya. Nah ini saya zoom, malah hilang. Ya kira-kira seperti itu. Ya itulah aplikasi Android yang telah saya buat. Nah sekian. Oh ya, kalau ngekspor tadi jangan lupa di backup dulu biar nggak hilang. Sekian presentasi demo aplikasi Android dari saya. Terima kasih telah menonton dan terima kasih juga buat Pak Aris yang telah membimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.